Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibadah yang satu ini, jima, adalah ibadah yang menyehatkan, menyenangkan, serta membuat hati lega. Karena itulah maka ada sebagian ulama, sebagian syekh itu ditanya, ada berapakah nikmat dunia itu? Dijawab, banyak sekali. Nikmat dunia banyak sekali. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmatnya Allah, maka kalian tidak akan bisa untuk menghitungnya karena sangat banyaknya begitu. Karena itulah maka mereka mengatakan ada walaupun nikmat itu banyak, maka diringkas menjadi 3. Sehingga ada penyair melagukannya. Wa ni'amud dunya salasun tu'tabar lamsun wa takbilun wa idkhuludz zakar. Lagunya itu lagu baharnya Bahar Rojas. Wa ni'amud dunya salasun tu'tabar lamsun wa takbilun wa idkhuludz zakar. Nikmat-nikmat dunia itu ada 3, yang dianggap ada 3. Maksudnya yang paling besar. Wa a'dhamun ni'am gitu. Yang pertama adalah lamsun, yaitu menyentuh perempuan. Wa taqbilun, mencium perempuan. Wa idkhuludz zakar, serta memasukkan zakar ke farji. Ini tentu nikmat ini dalam perspektif gender sebenarnya agak bermasalah, kecuali kalau misalnya antara laki-laki dengan perempuan itu saling rela, saling ridho untuk melakukannya. Berarti kalau begitu bisa juga bagi perempuan bahwa nikmat perempuan itu adalah bahwa menyentuh laki-laki, mencium laki-laki, kemudian juga melakukan hubungan seksual. Sehingga ini tentu nikmatnya sangat banyak sekali. Tetapi nikmat ini dihubungkan untuk mereka yang telah bersuami istri. Jangan dilakukan untuk mereka yang belum sah menjadi istrinya. Untuk mereka yang belum sah menjadi suaminya, tentu ini adalah di keluarga. Kenapa? Ketika antara seorang laki-laki dengan perempuan menyentuh tangannya satu dengan yang lain, kemudian saling mencium antara satu dengan yang lain, dan wa idkhuludz zakar tadi itu menunjukkan bahwa keluarga itu adalah harmonis. Ada sebagian orang yang kita lihat kamarnya 2, lalu saya tanya, ini kamarnya kok 2, untuk siapa aja? Saya di sini, istri saya di sini. Berarti tidurnya terpisah dong. Kalau tidurnya terpisah berarti menunjukkan bahwa keharmonisan, bahwa kehidupannya itu tidak menjadi damai dalam keluarga. Bukankah dalam pernikahan itu diantaranya adalah supaya hati itu menjadi tenang. Litaskunu ilaiha, supaya diri kita itu tenang, laki-laki tenang, perempuan tenang, sehingga mereka menikah. Sehingga ketenangan jiwa, ketenangan batin itu bisa muncul, bahwa keluarga yang harmonis, keluarga yang baik, tentrem, adem, ayem, keluarga yang bahagia, itu diantaranya bisa ditunjukkan dengan mereka saling bergandengan tangan, mereka saling mencium, kalau suaminya pergi dicium sama istrinya, kalau istrinya di rumah datang suaminya mencium istrinya, lalu tidur sambil berpegangan tangan dan lain sebagainya. Wa idkhuludz zakar itu bisa menjadi pertanda bahwa kehidupan itu bahagia gitu. Makanya kalau ada orang laki-laki dengan perempuan yang sudah bersuami istri, sudah sah begitu, tidak pernah menyentuh tangannya, tidak pernah membelai, dan juga tidak pernah mencium, itu dipertanyakan kebahagiaannya. Karena itu ada sebagian nyair lagi mengatakan pakai syair yang digabung antara Arab dengan Jawa dalam kitab Fathul Izar, susunan dari Gus Abdullah Fauzi. Wa ni'amud dunya salasun tuhsaru, demek kulit ngambung karo bareng turu. Saya ulangi. Wa ni'amud dunya salasun tuhsaru, demek kulit ngambung karo bareng turu. Nah, itu kan nikmat dunia. Sehingga sahabatku, Syekh Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti di dalam kitab Ar-Rahmah fit Tibi wal Hikmah itu menjelaskan bahwa sesungguhnya kalau orang mau melakukan jima itu sangat menarik, sangat bagus kalau dalam kondisi syahwatnya sedang memuncak. Ketika syahwatnya memuncak, maka dia melakukan hubungan suami istri itu sangat menyenangkan.
Kemudian dijelaskan pula bahwa ada cara yang terbaik. Di sini disebutkan yang disebut cara melakukan hubungan suami istri yang paling terbaik, wala khairu fima ada dzalika minal hayat, dan tidak ada yang terbagus, tidak ada yang terbaik cara melakukan hubungan suami istri selain cara ini. Apa itu? Yang pertama adalah perempuan itu tidurnya terlentang. Jadi pada posisi terlentang. Ketika pada posisi terlentang, kemudian sang suami di atasnya, di atas tubuh perempuan itu. Kemudian sebelum itu mereka melakukan foreplay terlebih dahulu, yaitu dengan cara merangkul, mencium, meremas-remas sesuatu yang sifatnya sensitif, kemudian mengucapkan kata-kata yang indah. Nah, dengan cara begitu, baru kemudian kalau sudah syahwatnya, antara kedua-duanya syahwatnya sudah naik, baru kemudian mereka berdoa, tentu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berdoa, minimal membaca ta'awudz dan bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Jangan biarkan perlakuan kita, ibadah kita tidak dilalui dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Karena itu minimal membaca basmalah. Walaupun nanti ada doa-doa, nanti akan kita lanjutkan bagaimana doanya. Tetapi pada pertemuan ini jangan lupa untuk membaca basmalah. Sehingga jangan sampai ada kecampuran air mani yang masuk ke dalam rahim istri itu, ada kecampuran setan. Karena ketika ada kecampuran setan nanti akan jadi bermasalah, berarti setan ikut bermain dalam permainan yang dilakukan oleh sang suami istri itu. Jadi pertama tadi itu istri tidur telentang, kemudian sang suami naik di atasnya sambil mempermainkan barang-barang yang sensitif yang bisa menaikkan hasrat, bisa menaikkan syahwat keduanya. Setelah itu baru kemudian ketika sudah syahwatnya memuncak dan memasukkan zakar ke dalam farji, kemudian ketika air mani itu telah keluar, maka jangan kesusu untuk dilepas, jangan dicabut tergesa-gesa. Maka agak sabar saatan, sabar sejenak sambil merangkul istri, membelai istri, baru kalau kemudian kondisi tubuh sudah anteng, sudah tenang, baru kemudian dicabut. Dengan cara begitu, maka itu akan membuat keluarga menjadi bahagia dan pasangan itu saling tenang, menenteramkan. Dan jangan lupa untuk mengusap atau ngelap bahasanya. Dengan tisu misalnya, zakar bekas tadi itu dibasuh lah, bisa dibasuh atau dilap menggunakan tisu. Setelah itu baru kemudian dia kalau belum berkeinginan untuk mandi, kalau dia mau tidur, maka dia berwudu terlebih dahulu. Dia wudu, disunahkan untuk wudu kalau misalnya dia mau tidur tapi dia belum mandi. Dan ingat wahai sahabatku bahwa hukumnya adalah makruh kita makan sebelum mandi dalam kondisi junub. Dan maka yang bagus adalah bahwa ketika kita selesai melaksanakan ibadah tadi itu, maka sebaiknya kita cepat-cepat mandi. Itulah sebabnya kenapa orang yang bersuami istri melakukan ibadah, apapun yang dilakukan diniati bagian dari ibadah, maka banyak pahalanya. Dan betul saja apa yang dikatakan bahwa ketika seseorang itu telah menikah, maka separuh agamanya telah dia peroleh. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.